Shalom warga kerajaan, Kingdom Community Message untuk minggu ini, kita akan belajar tentang keluarga yang melahirkan pemimpin. Ada satu lagu yang kita sudah lama dengar, tontonan juga, dan akan saya sampaikan kalimat ini. Saya ingin apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kalimat ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Apa yang muncul di pikiran kita ketika kita dengar harta yang paling berharga adalah keluarga? Seringkan itu di tengah-tengah lingkungan komsel-komsel Bapak Ibu, tapi tolong, keluarga bukan dalam arti kamus, tapi keluarga arti yang sesungguhnya di mana Bapak Ibu ada, Bapak Ibu hidup di tengah-tengah keluarga, dan apa yang Bapak Ibu rasakan di tengah-tengah keluarga. Buat saya pribadi, keluarga nomor satu. Kenapa? Saya bertumbuh dalam keluarga. Saya mungkin tidak segampang itu untuk kita penyesuaian dengan ketika kita bertumbuh dewasa, kita bisa share, kita bisa berbagi. Itu bukan hal yang mudah. Tapi saya lewati itu, saya belajar, dan saya mulai membangun komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga. Antar kakak beradik kami yang tinggal berjauhan, tapi kami mulai belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Oke, sharingkan itu arti keluarga bagi Bapak Ibu di dalam Komsel. Ayat firman kita Keluaran 31 ayat 1 sampai 5 berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Keluarga merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Keberhasilan apapun yang berhasil kita raih akan sia-sia jika kehidupan kita berantakan. Orang tua yang sesukses apapun akan merasa sedih dan tidak bisa terbayarkan jika anak-anaknya bertumbuh dalam pergaulan bebas, ada dalam kelompok-kelompok pergaulan bebas, terjerat narkoba, dan ada dalam arus dunia yang jahat. Karena itu Bapak Ibu kita belajar dari keluarga yang luar biasa, Bezalel bin Uri bin Hur. Nama Bezalel sendiri dalam Alkitab punya arti in the shadow of the Lord, di bawah bayang-bayang Tuhan. Dan Alkitab menuliskan bahwa dia adalah orang yang ahli dalam melakukan segala sesuatu. Begitu jeniusnya dia, sampai apapun yang dibuat tangannya berhasil dan bagus hasilnya. Kenapa disebut in the shadow of the Lord? Karena dia melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu orang melihatnya bahwa hikmat Allah ada padanya, dan dia adalah orang yang begitu dekat dengan Allah. Dan Musa adalah salah satu orang yang memuji hasil pekerjaannya. Dalam kitab sejarah Yahudi ada pujian yang berkata kepada Bezalel begini, dia dituliskan, what a beautiful tabernacle dan Bezalel made. Betapa indah tabernakel yang dibuat oleh Bezalel. Dan komentar lain menyatakan bahwa itu terjadi karena dia punya nenek dan orang tua yang hebat. Dan yang paling luar biasa itu dia lakukan di usianya yang ke-13 tahun. Sangat mudah, tapi luar biasa Bapak Ibu terkasih. Nah, kita akan belajar dari satu keluarga yang menghasilkan generasi yang luar biasa, yaitu dari keluarga Bezalel ada bin Hur. Adalah kita akan belajar tentang kakeknya. Kita akan melihat riwayat dari kakeknya dalam Keluaran 17 ayat 10 sampai 12 dikatakan begini. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya, supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Hur adalah salah satu orang yang menopang tangan Musa saat bangsa Israel berperang melawan Amalek.
Mungkin ini tidak terlihat bagi setiap kita. Cerita yang lain mengatakan bahwa Hur adalah orang yang menentang ketika Israel membuat patung emas untuk disembah. Dia adalah orang yang tidak mudah menerima pujian, yang tidak suka mengambil pujian. Dia adalah orang yang begitu setia, mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Dari riwayat Hur kita belajar bahwa orang tua yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan setia, keturunannya akan dibuat luar biasa di atas rata-rata. Keturunan yang takut akan Tuhan akan dibuat di atas rata-rata. Kesetiaan dan kehidupan yang mengasihi Tuhan sepenuhnya membawa kita menikmati jaminan Tuhan atas masa depan anak-anak kita. Bezalel adalah upah bagi kehidupan Hur yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Bapak Ibu terkasih, di masa-masa seperti ini kita banyak di rumah. Anak-anak semakin belajar kepada orang tuanya. Pertanyaannya dan renungkan ini. Apa yang mau kita wariskan kepada anak-anak di masa seperti ini? Kehidupan yang penuh ketakutan, kekhawatiran, pertengkaran, perselisihan, ataukah yang lebih kuat, pengharapan yang lebih besar? Itu pilihan, apa yang mau kita wariskan ke generasi kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh dalam beribadah dan melayani Tuhan, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang melahirkan anak-anak yang perkasa di bumi. Oke, kita masuk dalam pertanyaan Komsel. Bapak Ibu, 2-3 orang berkumpul. Ini pertanyaan yang pertama. Bagaimana Anda menempatkan prioritas dalam kehidupan antara Tuhan, pekerjaan, dan pelayanan? Prioritas Tuhan, pekerjaan, dan pelayanan. Sharingkan itu. Pertanyaan yang kedua. Belajar dari kehidupan seorang Hur yang rendah hati, setia. Bagaimana seharusnya kita mengerjakan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Belajar dari pribadi yang ini. Bagaimana kita melakukan tanggung jawab kita. Pertanyaan yang ketiga. Komitmen apa yang kita bangun supaya kita membangun keluarga yang sungguh-sungguh menghasilkan generasi yang perkasa di bumi. Komitmen bukan asal ngomong, tapi buatlah komitmen ini dalam keluarga dan itu dijalankan. Supaya menghasilkan generasi yang perkasa di bumi seperti yang Alkitab tuliskan. Mari sharekan itu di tengah-tengah Bapak Ibu semua, saling berbagi, keluarkan itu dari isi hati Bapak Ibu. Jangan cuma kita sharing biasa, tapi keluarkan, mari berbagi bersama untuk jadi berkat. Kita masuk yang terakhir, poin kita adalah kita akan berdoa Bapak Ibu. Ada 4 poin doa yang akan kita doakan hari ini. Yang pertama, berdoa memberkati keluarga-keluarga setiap anggota Komsel. Mari memberkati setiap anggota Komsel Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara di sekitar kita. Yang kedua, berdoa memberkati generasi yang Tuhan percayakan, baik itu di keluarga kita maupun pelayanan. Generasi yang Tuhan percayakan dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Yang ketiga, berdoa supaya kita makin berakar kuat dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Keempat, berdoa buat kebijakan pemerintah, kota, provinsi, bangsa, dan negara, supaya setiap kebijakan dapat berdampak dalam mengurangi penyebaran COVID. Oke, ada 4 poin doa, memberkati setiap keluarga, memberkati generasi, menjadi kita bisa menghasilkan buah yang lebat. Dan ketiga, berdoa bagi kebijakan pemerintah, supaya apa yang dilakukan untuk membantu pengurangan COVID di bangsa ini. Ini adalah poin kita di materi Komsel kita untuk minggu ini. Mari sharingkan, mari berbagi. Biar ini menjadi berkat bagi setiap orang ada di sekitar kita. Kita berdoa sama-sama untuk mengakhiri sharing malam ini. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini. Sharing kebenaran firman yang telah kami berbagi. Kami mau melahirkan generasi-generasi yang bisa jadi pemimpin. Generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang menjadi contoh. Generasi
melahirkan generasi-generasi yang perkasa di bumi. Berkati setiap orang tua, berkati setiap anak-anak, biar sama-sama mau bertumbuh menghasilkan generasi yang baik di dalam keluarga. Anda membanggakan orang tua dan orang tua menjadi contoh di dalam keluarga. Terima kasih, memberkati semua anggota Komsel di manapun berada, biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.